berhenti sejenak dan menatap patung megah di tengah alun-alun kota Bojonegoro. Di balik monumen ini tersimpan kisah heroik yang mungkin belum banyak diketahui orang. Siapa sih sebenarnya? Dan mengapa sosoknya begitu penting bagi sejarah di Kabupaten Bojonegoro khususnya? Yuk, siap-siap, karena kali ini kita akan eksplor dan menguak misteri di balik patung ikonik ini. Patung ikonik yang berada di tengah alun-alun kota Bojonegoro. Ia adalah Letnan 1 Suyitno atau Letu Suyitno. Berdiri sebagai saksinya sejarah, dia bukan hanya figur, tapi representasi dari semangat juang yang tak pernah padam. Dari Tuban ke Bojonegoro, kisah heroik Letnan 1 Raden Mas Suyitno Kusumobroto, sang penjaga alun-alun. Di tengah hiruk-pikuk kota Bojonegoro, berdiri kokoh sebuah monumen perunggu yang menjadi saksi bisu perjuangan. Sosok gagah dengan seragam militer dan tatapan tajam itu adalah Letnan 1 Anumerta Raden Mas Suyitno Kusumobroto, seorang pahlawan muda yang mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kisah hidup dan perjuangannya bukan sekedar catatan sejarah, melainkan inspirasi abadi yang terukir dalam setiap sudut alun-alun kota Bojonegoro. Beliau lahir di Tuban pada tanggal 4 November 1925. Suyitno adalah putra dari seorang tokoh terpandang, Raden Mas Adipati Aryo Kusumobroto, yang menjabat sebagai Bupati Tuban dari tahun 1927 hingga 1944. Lingkungan keluarga yang terpelajar, berdedikasi kepada masyarakat, membentuk karakter Suyitno sejak dini. Ia mengenyam pendidikan dasar di Europisci Leisure School atau ILS di Tuban. Kemudian beliau melanjutkan ke Hollands Insulancy School atau HOS di Surabaya. Meskipun tidak sampai menamatkan pendidikannya di sana, namun semangat belajar dan keingintahuan yang tinggi mendorongnya untuk menyelesaikan pendidikan setingkat SMP di Tuban. Panggilan patriotisme mulai bergelora di dada Suyitno seiring dengan memanasnya situasi politik di tanah air. Ketika Jepang menduduki Indonesia dan membentuk PETA atau Pembela Tanah Air, Suyitno melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar ilmu kemiliteran. Ia kemudian masuk Sodengko, Sekolah Perwira PETA di Bogor. Pendidikan militer inilah yang mengasah kemampuan strategis dan kepemimpinan yang kelak akan sangat berguna dalam perjuangan kemerdekaan setelah lulus. Ia ditempatkan sebagai perwira PETA di Daini Daidan, Tuban, sebuah cikal bakal karir militernya. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada
tanggal 17 Agustus 1945. Semangat Suyitno menyala-nyala. Ia segera mengabdikan diri untuk republik yang baru lahir. Dari peta ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR, yang kemudian bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Lalu Tentara Republik Indonesia atau TRI, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini menunjukkan dedikasi dan adaptasinya terhadap perubahan struktur organisasi militer demi tegaknya kedaulatan bangsa. Dalam perjalanan militernya, Letus Suyitno pernah bertugas di Batalion Soeharto Resimen 30 Divisi 5 yang bermarkas di Tuban. Namun, karir militernya yang paling menonjol dan menjadi sorotan adalah ketika ia menjabat sebagai perwira operasi di Batalion 16 Brigade Ronggolawe pada tahun 1948. Posisi ini menuntutnya untuk selalu berada di garis depan, merancang strategi dan memimpin pasukannya dalam menghadapi berbagai ancaman. Letus Suyitno dikenal sebagai pribadi yang tak hanya berani, tetapi juga cerdas dalam merumuskan taktik pertempuran. Ia mampu membaca pergerakan musuh dan mengambil keputusan cepat yang sering kali mengejutkan lawan. Keberaniannya terbukti dalam berbagai pertempuran sengit melawan tentara Belanda, terutama selama agresi militer Belanda yang kedua yang pecah pada akhir tahun 1948. Salah satu palagan yang paling mengukir namanya adalah Palagan Temayang. Pada tanggal 15 Januari 1949, situasi pertempuran di daerah tersebut sangat penting. Pasukan Belanda dengan persenjataan lengkap dan jumlah personel yang superior terus mendesak. Sebagai komandan, Letus Suyitno berada di garis depan, memimpin pasukannya dengan gagah berani. Ia tak gentar menghadapi disingan peluru dan dentuman mortir. Dalam pertempuran dahsyat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Bojonegoro, yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah pertempuran Temayang, Letus Suyitno memimpin perlawanan heroik. Ia berusaha mengatur pertahanan, memberikan semangat kepada pasukannya, dan melakukan serangan balasan yang tak terencana. Namun, di tengah panasnya pertempuran, takdir berkata lain. Dalam upaya mempertahankan garis pertahanan terakhir, Letus Suyitno tertembak dan gugur sebagai kusuma bangsa. Ia meninggal di medan laga pada usia yang sangat muda, 24 tahun, tanpa sempat menikah dan memiliki keturunan. Pengorbanan dirinya di Palagan Temayang menjadi bukti nyata betapa mahal harga sebuah kemerdekaan. Ia telah menunaikan tugasnya sebagai seorang prajurit sejati, berjuang sehingga tetes darah penghabisan demi bumi pertiwi. Untuk mengenang jasa dan pengorbanan Letnan 1 Suyitno, pemerintah dan masyarakat Bojonegoro memberikan penghormatan tertinggi. Ia dianugerahi kenaikan pangkat secara anumerta menjadi Letnan 1. Namanya diabadikan sebagai nama jalan yang penting di Bojonegoro, yaitu Jalan Letus Suyitno.
yang membentang dari Desa Mulyo Agung atau lokasi gugurnya beliau hingga Desa Campurjo. Puncak penghormatan tersebut adalah didirikannya monumen patung Letnan I Suyitno di tengah alun-alun kota Bojonegoro. Monumen ini pertama kali dibangun pada tahun 1974 dengan bahan kuningan dan diresmikan secara megah oleh Panglima Kodam 8 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Wijoyo pada tanggal 3 Februari 1975. Patung perunggu yang kini berdiri tegak tersebut menggambarkan Letnu Suyitno dalam posisi siap tempur dengan tatapan lurus ke depan, seolah-olah terus mengawasi dan menjaga Bojonegoro. Keberadaannya di pusat kota bukan tanpa makna. Ia adalah pengingat abadi bagi setiap warga Bojonegoro tentang pentingnya semangat patriotisme, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap kali masyarakat Bojonegoro melintas di alun-alun, monumen Letu Suyitno menjadi pengingat bisu bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari cucuran keringat darah dan air mata para pahlawan seperti beliau. Sebagai warga negara, kita melihat patung Letnan I Suyitno berdiri tegak di alun-alun Bojonegoro ada kesan mendalam yang langsung terasa. Kesan pertama adalah kekaguman dan penghormatan yang luar biasa terhadap sosok heroik ini. Patung ini bukan hanya sekadar ornamen kota, melainkan sebuah representasi nyata dari keberanian, pengorbanan, dan semangat juang para pahlawan yang tak gentar menghadapi ancaman. Kesan selanjutnya adalah rasa haru dan syukur. Haru karena menyadari betapa beratnya perjuangan yang harus dilalui demi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Syukur karena adanya individu-individu pemberani seperti Letu Suyitno yang rela mengorbankan segalanya, bahkan nyawa, demi masa depan bangsa. Patung ini seolah-olah menjadi penjaga bisu yang setiap hari mengingatkan kita akan sejarah kelam namun penuh makna. Dari kesan-kesan tersebut muncul pesan-pesan kuat yang ingin disampaikan oleh monumen ini. Di antaranya pesan keberanian dan patriotisme. Monumen ini berteriak tanpa suara tentang pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan dan patriotisme yang tak lekang oleh waktu. Ia mengajak setiap kita untuk memiliki semangat juang, tidak hanya dalam konteks perang, tetapi juga dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dan membangun bangsa. Pesan pengorbanan dan dedikasi. Patung ini menjadi simbol pengorbanan tertinggi Letu Suyitno di usia yang sangat muda, rela melepaskan masa depannya demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya dedikasi dan pengorbanan, baik dalam skala besar maupun skala kecil, demi kebaikan bersama dan kemajuan masyarakat.
Yang ketiga ialah pesan persatuan dan semangat kebangsaan. Di tengah alun-alun, patung ini menjadi titik temu simbol persatuan bagi seluruh elemen masyarakat Bojonegoro. Ia mengingatkan bahwa keberagaman bisa bersatu dalam semangat kebangsaan yang sama. Sebagaimana para pejuang dari berbagai latar belakang bersatu demi satu tujuan, Indonesia merdeka. Pesan yang keempat ialah pesan penghargaan terhadap sejarah. Monumen ini adalah sebuah pengingat visual yang konstan akan sejarah. Ia mendorong kita untuk tidak melupakan akar perjuangan, menghargai jasa para pahlawan, dan belajar dari masa lalu agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Pesan yang keempat, pesan estafet perjuangan. Kehadiran patung ini juga membawa pesan bahwa perjuangan belum usai. Dulu perjuangan melawan penjajah, kini perjuangan melawan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan berbagai tantangan pembangunan lainnya. Patung ini seolah menyerahkan tongkat estafet perjuangan kepada generasi penerus untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Keberadaan patung Letnan Suyitno di alun-alun Bojonegoro tentunya memiliki berbagai manfaat penting bagi masyarakat Bojonegoro, baik secara edukasi sosial maupun kultural. Manfaat edukasi dan sejarah. Satu, sebagai sumber pembelajaran dalam sejarah nyata. Patung ini berfungsi sebagai buku sejarah yang hidup dan mudah diakses bagi generasi muda. Ia menjadi penanda visual yang memicu rasa ingin tahu tentang siapa Letus Suyitno dan bagaimana perjuangannya. Ini membantu membumikan pelajaran sejarah yang seringkali terasa abstrak di bangku sekolah. Manfaat yang kedua ialah sebagai edukasi nilai kepahlawanan. Patung ini masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dapat belajar dan menginternalisasi nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, integritas, pengorbanan, dan patriotisme. Ini adalah pendidikan karakter yang sangat penting. Manfaat yang ketiga terkait meningkatkan kesadaran sejarah lokal. Patung ini secara spesifik menyoroti perjuangan yang terjadi di Bojonegoro. Ini membantu masyarakat memahami dan menghargai sejarah lokal mereka, menciptakan ikatan emosional dengan tanah kelahiran. Adapun manfaat sosial dan kultural, sebagai simbol identitas kebanggaan daerah, patung Letus Suyitno adalah salah satu ikon Bojonegoro. Keberadaannya memberikan rasa bangga bagi warga lokal dan menjadi identitas yang membedakan kota ini dari daerah lain. Manfaat sosial dan kultural yang kedua ialah sebagai pusat komunitas dan ruang publik. Alun-alun sebagai lokasi patung adalah pusat aktivitas sosial dan ruang publik. Keberadaan patung ini menambah nilai historis dan keindahan estetika tempat tersebut, menjadikannya lebih menarik untuk dikunjungi dan dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul. Manfaat selanjutnya
mendorong dialog dan refleksi. Tentunya patung ini dapat menjadi pemicu percakapan antar warga tentang sejarah, nilai-nilai, dan masa depan. Ia mendorong individu untuk merenungkan makna kemerdekaan dan peran mereka dalam mengisi kemerdekaan itu. Memperkuat nasionalisme dan persatuan. Dengan selalu mengingatkan akan jasa pahlawan, patung ini secara tidak langsung turut memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan di kalangan masyarakat. Mereka disatukan oleh sejarah perjuangan yang sama. Manfaat selanjutnya ialah daya tarik wisata sejarah. Bagi wisatawan, terutama yang tertarik pada sejarah dan budaya, patung ini menjadi salah satu destinasi menarik. Ini dapat berkontribusi pada pengembangan pariwisata lokal. Singkatnya, patung Letnan Sujitno di alun-alun Bojonegoro adalah lebih dari sekedar tugu peringatan. Ia adalah guru bisu, penjaga nilai, dan simbol abadi yang terus-menerus menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menghargai warisan bangsa, dan terus berjuang untuk masa depan yang lebih gemilang. Oke lagi bologu, setelah kita menyelami kisah heroik Letnan 1 Sujitno, kita bisa merasakan betapa besar jasa beliau dan para pejuang lainnya. Setiap kali kita melewati alun-alun Bojonegoro, semoga patung ini mengingatkan kita akan harga sebuah kemerdekaan dan pentingnya untuk selalu menghargai pengorbanan para pahlawan. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel Kantong Kreasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.